Bab 611. Serangan meriam. Wang Dayong menunggang kuda mendekati Lin Hai. Tuan, semua meriam kita sudah siap, kapan saja bisa menembak. Bagus, beri peringatan dulu kepada mereka. Suruh pasukan pemberontak segera menyerah, jika tidak menyerah, langsung serang, begitu meriam ditembakkan, jangan berhenti. Hancurkan dulu orang di atas tembok kota, lalu, robohkan tembok dan gerbang kota untukku, kata Lin Hai kepada Wang Dayong. Wang Dayong tampak sangat bersemangat. Tuan, tenang saja, dengan meriam berat kita pasti bisa merobohkan tembok kota mereka. Aku akan pergi memberi peringatan kepada mereka, kata Liu Ergo sambil menunggang kuda maju ke depan. Hati-hati, musuh punya panah berat, jangan terlalu dekat, Lin Hai segera mengingatkannya. Baik, Liu Ergo menunggang kuda sampai di luar jangkauan panah berat, dia mengeluarkan corong besi dan berteriak keras ke arah orang di atas tembok kota, dengar baik-baik, kalian yang di atas sana. Mohan, aku tahu kamu ada di atas tembok itu, kalian hanyalah sisa pasukan yang kalah, sama sekali bukan tandingan dinasti Daxia kami, jika menyerah sekarang, nyawa kalian masih bisa diselamatkan, kalau tidak, begitu kami melancarkan serangan, pasti banyak yang akan tewas dan terluka, kalau tidak mau mati, segeralah menyerah. Kami jamin tidak akan ada penyiksaan. Mohan mendengarnya dengan geram, giginya bergemeletup, di saat seperti ini, mereka masih mencoba membujuknya menyerah. Ini adalah penghinaan secara terang-terangan baginya, dia masih memiliki puluhan ribu pasukan, dengan pasukan dari beberapa kota jumlahnya tidak kurang dari 100.000, memintanya menyerah seperti ini benar-benar seperti bermimpi di siang bolong. Arahkan panah berat ke arahnya. Bunuh dia untukku. Mohan berteriak marah, di atas tembok kota, dua panah berat segera diarahkan ke Liu Ergo, yang sedang berteriak-teriak. Liu Ergo terus memperhatikan pergerakan di atas tembok kota, melihat panah berat diarahkan ke arahnya, dia segera memacu kudanya untuk mundur. Dengar ini, kalian semua, hari ini aku pasti akan menghancurkan kota kalian. Setelah itu, aku akan membinasakan kalian semua. Dua panah berat ditembakkan ke arah Liu Ergo, tetapi jaraknya terlalu jauh, sehingga keduanya hanya mengenai tanah kosong. Mohan menggertakkan giginya dan berkata dengan geram, aku ingin lihat apakah pasukan Daxia kalian punya 3 kepala dan 6 lengan sehingga bisa menembus kota besarku ini. Liu Ergo kembali menunggang kuda ke hadapan Lin Hai dengan wajah penuh amarah. Tuan, orang-orang Turkistan ini benar-benar tidak tahu diri. Aku memberi mereka kesempatan, tetapi mereka malah menembakkan panah berat ke arahku. Lin Hai berkata dengan ekspresi datar, baiklah, jika mereka tidak mau menyerah, maka segera lancarkan serangan, kamu cepat siapkan pasukan untuk menyerang. Pastikan untuk memusnahkan pasukan Turkistan sepenuhnya, namun, ada satu hal yang harus diingat, setelah masuk ke dalam kota, selama rakyat Turkistan tidak melawan, jangan membunuh mereka sembarangan, tentu saja, utamakan keselamatan kalian. Kami paham, semua jenderal menjawab serempak, boom, 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 10 meriam ditembakkan secara bersamaan, menghasilkan daya ledak yang sangat kuat, tanah pun bergetar, 10 peluru meriam meluncur menuju tembok kota. Mohan awalnya mengira itu adalah gempa bumi. Dia dan para prajuritnya tidak bisa menahan diri untuk mendongak ke atas, 10 bola besi melayang dari langit. Mohan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia buru-buru berlindung di balik pagar tembok kecil sambil berteriak keras, semua orang, cepat cari tempat berlindung. Boom, 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 bola besi menghantam tembok kota, menimbulkan getaran hebat, seluruh tembok kota berguncang akibat hantaman itu, beberapa bola besi bahkan jatuh di atas tembok dan terlempar ke sana kemari, siapapun yang terkena bola besi itu langsung kehilangan nyawa, terdengar jeritan memilukan para korban yang terluka di mana, sebelumnya, mereka menggunakan panah berat untuk melawan pasukan besar Turkistan, namun, mereka tidak menyangka harus menghadapi serangan yang jauh lebih kuat daripada panah berat secepat ini. Tidak lama kemudian, suara tembakan meriam terdengar lagi, peluru meriam terus meluncur tanpa henti, hantaman peluru di tembok kota menciptakan lubang-lubang di batu bata hijau, beberapa kali terkena hantaman, batu bata menjadi semakin rapuh, ada yang bahkan sudah hancur berkeping-keping, para penembak meriam terus menyesuaikan sudut serangan, berusaha membuat semua peluru meriam terfokus pada satu titik, tak lama kemudian, terdengar suara ledakan besar, gerbang utama telah hancur lebur oleh peluru meriam, untungnya, bagian dalam gerbang sudah dipenuhi lebih banyak batu,
menyegel gerbang kota dengan rapat, namun, meriam terus menghantam tanpa henti, dan tidak akan butuh waktu lama sebelum tembok kota kemungkinan besar runtuh. Lin Hai melihat bahwa kecepatan serangan ini terlalu lambat, dia berteriak keras, "Wang Dayong, lakukan seperti sebelumnya. Bawa panah berat kemari, ikat granat dan bahan peledak ke panah, lalu tembakkan ke dalam kota." "Siap." Wang Dayong langsung menyahut dan segera memerintahkan orang untuk menarik semua panah berat ke depan. Mo Han mengintip keluar dengan hati-hati, melihat begitu banyak panah berat diarahkan ke tembok kota, dan bahan peledak terikat di atasnya. Dia sangat ketakutan, dengan begitu banyak bahan peledak ditembakkan ke tembok kota, mereka tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Mo Han langsung berteriak, semua orang segera berpencar. Jika melihat bahan peledak, cepat ambil dan buang ke bawah, atau segera menghindar. Mo Han tahu betapa kuatnya daya ledak bahan peledak itu, dia sendiri pernah menggunakan metode ini untuk menghadapi Han Turkistan. Sekarang, dinasti Daxia menggunakan cara yang sama untuk melawan mereka, namun, dia tidak berani menarik mundur semua prajurit dari tembok. Tanpa penjaga di tembok, pasukan dinasti Daxia dapat dengan mudah menyerbu masuk, apalagi, Daxia memiliki bahan peledak yang memungkinkan mereka melancarkan serangan dari atas, yang tidak mungkin dapat mereka tangkis. Pengawal pribadi di samping Mo Han menyadari situasi ini sangat genting, mereka segera menarik Mo Han untuk turun dari tembok. "Apa yang kalian lakukan? Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tanpa aku, semangat pasukan akan hancur." Mo Han berteriak sambil berusaha keras melepaskan diri. "Tuan Mo Han, tempat ini terlalu berbahaya, jika sesuatu terjadi pada Anda, kami akan benar-benar hancur. Serangan musuh sangat hebat, bagaimana kalau kita segera mundur saja?" Ada pepatah lama di dinasti Daxia, selama Gunung Hijau tetap ada, tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar, lebih baik kita mundur dulu untuk melindungi pasukan kita, lalu mencari cara untuk melawan pasukan Daxia nanti. "Tidak mungkin, perang belum sempat dimulai, kita sudah melarikan diri, bagaimana kita bisa menghadapi pasukan Daxia di masa depan? Apa kita harus melarikan diri setiap kali melihat mereka? Bagaimanapun juga, kita harus melawan mereka dengan keras setidaknya sekali." Mo Han benar-benar merasa tidak rela, mengapa dinasti Daxia bisa memiliki senjata sehebat itu. Pertempuran hari ini membuat Mo Han benar-benar menyadari perbedaan antara pasukan Daxia dan Han Turkistan, meski bubuk mesiu milik Han Turkistan juga cukup hebat, namun itu masih bisa diatasi. Namun, kekuatan meriam Daxia benar-benar luar biasa, bahkan dari jarak sejauh ini, mereka bisa menghantam tembok kota, sementara itu, panah berat mereka sama sekali tidak berfungsi melawan Daxia. Hati Mo Han diliputi kesedihan yang mendalam. Jika mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Daxia secara langsung, maka meskipun dia berhasil merebut seluruh wilayah Turkistan, apa gunanya? Pasukan Daxia bisa dengan bebas keluar masuk wilayah Turkistan, sementara mereka tidak punya cara untuk melawan. Memikirkan semua ini, Mo Han akhirnya kehilangan tekad untuk melawan. Dia membiarkan anak buahnya menyeretnya pergi dari tembok kota. Tak lama setelah mereka turun, panah berat yang membawa bahan peledak mulai menghujani tembok kota. Boom, boom, boom. Ledakan dahsyat menghancurkan tembok kota, menyebabkan banyak korban jiwa di pasukan pemberontak. Bab 612. Membujuk Shaoyo. Mo Han sangat terkejut melihat situasi ini. Jika dia terlambat turun sedikit saja, kemungkinan besar dia sudah tewas akibat ledakan. Tak lama kemudian, lebih banyak panah berat ditembakkan ke dalam kota, membuat semua orang ketakutan dan lari ke belakang. Suara ledakan terus-menerus terdengar, salah satu bagian tembok kota tiba-tiba runtuh. Tembok itu benar-benar hancur oleh hantaman meriam. Mo Han menyadari bahwa jika mereka terus bertahan, maka kematian tidak akan terhindarkan. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah segera melarikan diri. Dia juga menyadari bahwa di masa depan, mereka tidak boleh menghadapi pasukan dinasti Daxia secara langsung. Melawan mereka sama sekali tidak memungkinkan. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Mundur, segera keluar melalui 3 gerbang kota lainnya, tidak peduli seberapa besar korban, jangan berhenti. Serbu dengan sekuat tenaga. Mo Han, yang kini telah sadar, berteriak keras memberi perintah. Pasukan Jin dan Hitan yang membantu bertahan di tembok kota menderita banyak korban akibat ledakan. Dalam waktu singkat, lebih dari setengahnya tewas atau terluka. Sisa pasukan yang menyadari situasi sudah semakin buruk buru-buru melarikan diri dari tembok kota. Namun, tangga yang digunakan untuk turun terlalu sempit, mereka saling berdesakan dan terinjak-injak, bahkan banyak yang terjatuh dari tembok. Jika tidak tewas akibat jatuh,
mereka pasti menderita luka parah. Suara jeritan dan rintihan kesakitan terus terdengar. Mohan sudah tidak peduli pada mereka lagi. Dia segera memimpin seluruh pasukan untuk melarikan diri melalui 3 gerbang kota, berusaha keras untuk menerobos. Di luar tembok, Wang Dayong melihat sebuah celah besar telah terbuka di tembok kota. Dia mencabut pedangnya dan berteriak kepada pasukannya, "Saudara, saudara, maju dan serbu." Pasukan kavaleri dinasti Daxia langsung melancarkan serangan dengan keras, berteriak lantang sambil menyerbu melalui celah di tembok kota. Setiap kali melihat musuh, mereka menembaknya dengan panah berat. Jika menghadapi kelompok musuh yang besar, mereka langsung melemparkan granat. Pasukan kavaleri Turkistan yang terluka dan tertinggal semuanya dibunuh. Mereka adalah pemberontak, jadi tidak ada gunanya membiarkan mereka hidup. Selain itu, merawat mereka akan menghabiskan tenaga, persediaan obat-obatan, dan banyak bahan makanan. Lebih parah lagi, mereka harus dijaga oleh prajurit, yang hanya akan menambah beban, maka jauh lebih mudah untuk membunuh mereka langsung di medan perang. Lin Hai berkata kepada Situ dan Liu Ergo, pemberontak pasti melarikan diri melalui 3 gerbang kota lainnya. Kita akan membagi pasukan menjadi 3 kelompok untuk mengejar mereka. Ingat, jangan mengejar lebih dari 100 i, jika tidak bisa mengejar mereka, segera kembali, jangan mengejar sampai terlalu jauh. Mengerti, jawab mereka serempak, lalu membawa pasukan masing-masing untuk mencegat pasukan pemberontak. Lin Hai, bersama sekelompok pengawal pribadinya, bergerak dengan kecepatan penuh untuk mengejar. Saat tiba di pintu gerbang, mereka melihat banyak pemberontak yang mati-matian berusaha melarikan diri. Pasukan artileri dinasti Daxia, yang sudah bersiaga, langsung menembaki mereka. Terdengar suara tembakan meriam, bom. Bom, banyak pemberontak terlempar dari kuda mereka, namun, mereka tidak berani berhenti atau berbalik, dan terus berlari ke depan. Bunuh. Lin Hai memimpin pasukannya menyerang ke depan, menggunakan panah untuk menembaki musuh. Granat dilemparkan ke arah kerumunan tanpa henti. Seperti tidak ada batasnya, pertempuran di medan perang berubah menjadi pembantaian sepihak. Pemberontak yang berhasil keluar dari kota sama sekali tidak berani berbalik. Mereka hanya lari tanpa arah, mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Jumlah pemberontak terlalu banyak sehingga pasukan Lin Hai tidak mungkin mengepung mereka semua. Terlebih lagi, serangan kavaleri sangat kuat, sehingga jumlah pasukan yang terlalu sedikit tidak bisa menahan mereka. Satu-satunya pilihan adalah terus mengejar dan membunuh musuh sebanyak mungkin. Mereka mengejar sejauh 100 i sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali. Sepanjang perjalanan pulang, mereka melihat mayat pemberontak berserakan di mana-mana, hingga tidak mungkin menghitung berapa banyak yang telah dimusnahkan. Jika mereka harus menghitung satu persatu, entah berapa banyak waktu yang akan terbuang. Saat ini, bangkai kuda perang dibawa kembali, sementara mayat pemberontak dibiarkan di tempat. Pada malam hari, kawanan serigala atau binatang buas lainnya akan datang dan memakan mayat. Mayat tersebut, kuda perang yang terluka semuanya ditemukan dan dibawa kembali untuk dirawat. Setelah pulih, kuda itu masih akan menjadi kuda perang yang sangat baik. Setelah kembali ke kota, mereka memperkirakan jumlah korban dari pihak musuh. Setidaknya lebih dari 20.000 pasukan pemberontak telah dimusnahkan, sementara sekitar 40.000 berhasil melarikan diri. Meski masih ada pasukan pemberontak yang ditempatkan di kota lain, namun jaraknya terlalu jauh, sehingga Lin Hai tidak punya waktu untuk mengepung mereka satu persatu. Terlebih lagi, dengan kejadian sebesar ini, kabar pasti telah menyebar. Jika pasukan pemberontak melihat pasukan dinasti Daxia, mereka kemungkinan besar akan segera meninggalkan kota dan melarikan diri. Di saat seperti ini, sangat sulit untuk sepenuhnya memusnahkan musuh. Cara terbaik untuk mengalahkan seluruh pasukan kavaleri Turkistan adalah menunggu musim dingin saat salju turun. Ketika kuda perang kehilangan fungsinya, cukup menemukan jejak mereka untuk mengejar dan menghancurkan mereka semua. Selain itu, Lin Hai memiliki cara yang lebih baik untuk menghadapi Turkistan, memindahkan semua penduduk penggembala ke pedalaman. Tanpa pasokan, pasukan pemberontak tidak akan memiliki jalan lain kecuali mati. Mereka mungkin mencoba menyerang negara musuh di sekitarnya, namun, di barat terdapat hamparan gurun yang luas di wilayah Asia Tengah. Tanpa pengetahuan tentang medan, masuk ke sana sama saja dengan mencari kematian. Ke utara adalah wilayah Rusia yang keras dan dingin. Prajurit di sana sangat tangguh, tanpa pasokan yang cukup untuk menyerbu benteng. Menyerang sama saja dengan bunuh diri. Setelah mengalahkan pasukan pemberontak, Lin Hai memastikan penduduk kota dalam keadaan aman. Dia memberikan mereka makanan sebelum membawa pasukannya kembali. Hanya dalam 1 hari, pasukan pemberontak berhasil dikalahkan. Saat Han Turkistan mendengar kabar ini, dia terdiam selama setengah hari. Kekuatan pasukan dinasti Daxia benar-benar melampaui ekspektasi.
jika terus bertarung, apa gunanya? Setelah kembali, Lin Hai dengan tergesa-gesa pergi menemui Xiao Yao. Dia melihat Xiao Yao sedang duduk sambil memeluk putri mereka dan menyusuinya. Lin Hai segera berjalan mendekat dan berkata, "Kenapa kamu duduk? Sebaiknya kamu tetap berbaring untuk beristirahat." "Aku tidak semanja itu. Setelah istirahat 2 hari, aku sudah tidak apa-apa. Hari ini aku bahkan sengaja turun untuk berjalan, kudengar kamu memimpin pasukan untuk menyerang pasukan pemberontak. Bagaimana keadaannya?" Sejak bertemu Lin Hai, suasana hati Xiao Yao menjadi jauh lebih baik, ditambah lagi, dia baru saja melahirkan seorang bayi perempuan, menikmati momen penuh kehangatan, seluruh kepribadiannya pun berubah, menjadi jauh lebih lembut dan penuh kasih sayang. "Pasukan kami masih terlalu sedikit. Setelah mengalahkan pasukan pemberontak, kami menyerahkan kota kepada rakyat, kami juga memberi mereka sedikit makanan. Seharusnya kehidupan mereka tidak akan terlalu sulit, kali ini, pasukan pemberontak mengalami kerugian besar, jadi dalam waktu dekat seharusnya mereka tidak berani menyerang lagi," jawab Lin Hai. "Ah, bagaimanapun juga mereka adalah rakyat Turkistan. Aku benar-benar berharap peperangan ini segera berakhir, kalau terus begini, yang menderita hanyalah rakyat." Xiao Yao menghela napas dengan penuh keprihatinan. Memberikan rakyat kehidupan yang baik sebenarnya tidak sulit, melihat situasi saat ini, Turkistan pasti akan diserap oleh dinasti Daxia. Aku berharap kamu bisa membantu membujuk para penggembala Turkistan untuk pindah ke wilayah dinasti Daxia. Pemerintah Daxia akan memberikan mereka wilayah yang sangat luas dan membantu membangun rumah. Tanah padang rumput yang kosong nantinya bisa dimanfaatkan dengan mengirim beberapa orang setiap tahun untuk memanen rumput, kemudian mengirimkannya kembali untuk memberi makan sapi dan domba. Dengan begitu, rakyat Turkistan akan memiliki kehidupan yang lebih baik, anak-anak mereka pun akan mendapat kesempatan untuk belajar membaca dan menulis. Di masa depan, mereka bahkan bisa mengikuti ujian negara untuk menjadi pejabat. Lin Hai menggambarkan sebuah masa depan yang cerah. Xiao Yao mendengarnya dengan sangat antusias. Rakyat Turkistan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada penggembalaan, lemah dalam menghadapi bencana alam. Di masa lalu, mereka mengandalkan penjarahan ke wilayah dinasti Daxia untuk bertahan hidup. Namun sekarang, dengan dinasti Daxia yang semakin kuat, penjarahan bukan lagi pilihan. Ketika musim dingin tiba dan salju menutupi jalan, setiap tahun tak terhitung berapa banyak orang yang mati kedinginan. Jika mereka menjadi warga dinasti Daxia, yang benar-benar dirugikan hanyalah kalangan bangsawan. Bagi rakyat biasa, ini adalah berita yang sangat baik. Bab 613. Membujuk Han. Aku akan membantu membujuk ayah. Jika ayah setuju, aku juga tidak akan menolak, ujar Xiao Yao setelah merenung sejenak. "Baik, aku yakin kita bisa meyakinkan dia." Lin Hai merasa sangat gembira. Dengan dukungan Xiao Yao, segalanya akan jauh lebih mudah. "Kamu istirahat dulu, aku akan menemui Han," kata Lin Hai, pamit kepada Xiao Yao, lalu pergi ke tempat tinggal Han Turkistan. Setelah 2 hari pemulihan, kondisi Han Turkistan sudah jauh lebih baik. Tubuhnya yang memang kuat membuatnya pulih lebih cepat. Luka panahnya kini hampir tidak lagi menjadi masalah. Ketika Lin Hai tiba, dia melihat Han sedang duduk setengah bersandar sambil termenung. Nasimo, yang bertugas melayaninya, berdiri di sampingnya. Begitu melihat Lin Hai, Nasimo segera berdiri dan menyapanya. "Tuan Lin." "Tuan Nasimo, tak perlu terlalu formal," balas Lin Hai. "Bagaimana kondisi Han sekarang? Apakah sudah makan?" Nasimo menggelengkan kepala dengan ekspresi tak berdaya. "Han sampai sekarang tidak mau makan, semua bujukan tidak berhasil." "Baiklah, kalau begitu, Tuan Nasimo, Anda bisa istirahat dulu. Aku akan berbicara dengan Han," derajat ujar Lin Hai dengan senyuman. "Baik," jawab Nasimo sambil memberikan penghormatan kecil sebelum pergi. Dia yakin bahwa Lin Hai tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan Han. Lin Hai menarik kursi dan duduk di depan Han. Dengan senyuman, dia bertanya, "Bagaimana kondisi Anda, Yang Mulia Han? Jika ada keluhan atau rasa tidak nyaman, jangan ragu untuk memberitahu tabib." Han Turkistan hanya melirik Lin Hai sekilas sebelum memalingkan wajahnya. Dia tetap bungkam tanpa sepatah kata pun. Lin Hai tidak merasa terganggu. Dengan posisi seperti Han yang tiba-tiba hampir menjadi tawanan, wajar saja jika sulit diterima oleh siapapun. "Apakah Yang Mulia Han berniat terus terdiam seperti ini?" tanya Lin Hai dengan tenang. "Sudah jatuh ke tanganmu, mau dibunuh atau disiksa, terserah saja," balas Han Turkistan sambil mendengus dingin. "Derajat-derajat, jangan berkata begitu.
Mana mungkin aku membunuhmu? Lin Hai tersenyum, lalu melanjutkan, aku dan Xiao Yao saling mencintai. Jika dilihat dari hubungan ini, aku seharusnya memanggilmu ayah mertua. Lagi pula, Xiao Yao sudah memberimu seorang cucu perempuan. Apapun yang terjadi, kita sekarang adalah keluarga. Kalau aku tahu sejak awal bahwa Liu Yi menyukaimu, aku pasti tidak akan setuju, ujar Han dengan nada dingin. Setuju atau tidak, bagaimanapun juga, kenyataannya sudah terjadi. Apalagi, aku dan Xiao Yao saling mencintai. Apa kamu tidak senang jika putrimu bisa bersama orang yang dia cintai? Atau, kamu lebih suka memaksa dia menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai dan menderita seumur hidup? Pemikiran seperti itu hanya akan menyakitinya. Itu bukan urusanmu, balas Han Turkistan masih dengan wajah marah. Aku tidak ingin berdebat soal ini, tapi aku ingin menegaskan satu hal. Xiao Yao adalah wanita milikku. Aku tidak akan membiarkan dia menderita, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkanku. Bahkan kamu, sebagai ayahnya, tidak bisa mengubah itu, ujar Lin Hai dengan tegas. Setelah menyatakan pendiriannya, Lin Hai melanjutkan dengan nada lebih serius. Sekarang, mari kita bicara soal Turkistan. Turkistan sudah seperti ini, dan aku telah dikalahkan oleh dinasti Daxia kalian. Jika kamu ingin menguasai Turkistan sepenuhnya, kamu harus mengalahkan pasukan pemberontak terlebih dahulu, jawab Han Turkistan dengan nada getir. Han Turkistan berbicara dengan tegas tanpa basa-basi. Lin Hai tersenyum tipis dan berkata, mengalahkan pasukan pemberontak itu sangat mudah. Aku berani jamin, paling lambat tahun ini, mereka akan dihancurkan sepenuhnya. Setelah itu, Turkistan akan menjadi bagian dari dinasti Daxia. Namun, kehidupan rakyat Turkistan ke depannya sangat bergantung pada pilihanmu. Apakah akan terus melawan Daxia dan menghadapi penindasan, atau menyerah dan hidup damai? Itu sesuatu yang sebaiknya kamu pikirkan dengan matang. Han Turkistan, yang awalnya setengah berbaring dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya. Pandangan tajam menusuk diarahkan kepada Lin Hai. Apakah kamu benar-benar berniat menggunakan kekuatan untuk menindas seluruh rakyat Turkistan? Tanyanya dengan nada keras. Bukan aku yang berniat menindas rakyat Turkistan, jawab Lin Hai serius, tetapi jika mereka tidak mau tunduk, Daxia tidak punya pilihan lain. Kami tidak bisa membuang terlalu banyak energi hanya untuk mereka. Daxia akan terus berkembang semakin kuat. Tidak mungkin kami menyia-nyiakan kesempatan demi Turkistan. Untuk mempermudah pengelolaan, semua rakyat Turkistan harus dipindahkan ke wilayah pedalaman. Tidak akan ada yang diizinkan tinggal di sini. Langkah seperti itu hanya akan memicu lebih banyak perlawanan. Rakyat Turkistan, sejak zaman nenek moyang mereka, hidup dari beternak. Mereka tidak mungkin menerima hidup seperti ternak di kandang. Sergah Han Turkistan dengan keras. Lin Hai menanggapinya dengan nada serius. Kalaupun mereka terus hidup dari beternak, hasilnya tetap sama. Selama bertahun-tahun, berapa banyak yang mati kelaparan atau kedinginan karena kekurangan pangan? Jika mereka mau menerima pengaturan dari Daxia, mereka bisa hidup damai dan sejahtera. Mereka masih bisa beternak, tetapi tidak harus terus hidup mengembara. Kamu sendiri, setelah menjadi Han, bukankah kamu tinggal di ibu kota kerajaan dan menikmati kenyamanan hidup? Apakah kamu pernah memikirkan rakyat Turkistan? Betapa sulitnya hidup mereka? Lin Hai bertanya, mencoba menyentuh hati Han Turkistan, namun, Han Turkistan tetap tidak setuju dengan pandangan Lin Hai. Jika kamu menggunakan pengaruhmu untuk meyakinkan rakyat Turkistan agar pindah secara sukarela, itu bisa mengurangi banyak korban jiwa. Tetapi jika mereka terus melawan, hanya ada dua pilihan, mereka akan dimusnahkan, atau mereka harus meninggalkan tanah Turkistan dan pergi ke tempat lain. Lin Hai menambahkan, nada suaranya semakin tegas. Lin Hai tidak ingin membuang waktu dengan perdebatan panjang. Dia tahu, untuk mencapai tujuan ini, akan ada banyak hambatan. Tetapi demi stabilitas perbatasan dinasti Daxia, langkah ini harus dilakukan. Melihat situasi semakin memanas dan nyaris memuncak, Lin Hai menahan amarahnya. Ia duduk kembali dan mencoba berbicara dengan lebih tenang. Sejujurnya, dibandingkan dengan kekalahan kalian, Daxia sudah sangat bermurah hati. Jika posisinya terbalik, apa yang akan kalian lakukan? Aku tidak perlu menjelaskan, bukan? Setiap kali kalian menyerang Daxia, berapa banyak rakyat tak berdosa yang kalian bunuh? Jika rakyat Daxia ingin membalas dendam, berapa banyak rakyat Turkistan yang akan menjadi korban? Nasib rakyat Turkistan
Apakah mereka akan hidup atau mati, sangat tergantung pada keputusanmu. Jadi, pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan, ujar Lin Hai dengan nada serius, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa menunggu jawaban. Begitu keluar dari ruangan, Lin Hai melihat Nasimo berdiri di luar, seolah sudah mendengarkan semuanya. Tatapan mereka bertemu, dan Lin Hai menarik napas panjang untuk menenangkan dirinya. Lin Hai berbicara, "Nasimo, kamu pasti sudah mendengar semuanya, bukan? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu bersedia menerima pengaturan dari Daxia? Jika kami bersedia bergabung dengan Daxia, apakah Daxia akan memperlakukan kami dengan setara?" Tanya Nasimo dengan hati-hati. "Tentu saja," jawab Lin Hai dengan tegas. "Selama kalian menjadi rakyat Daxia, semuanya akan diperlakukan dengan setara. Tentu ada syaratnya, yaitu kalian harus mematuhi hukum Daxia. Jika ada yang terus membuat masalah, mereka tetap akan dihukum oleh pemerintah. Namun, selama kalian mematuhi hukum dan menjalani kehidupan dengan baik, pemerintah Daxia akan membantu kalian hidup sejahtera. Jika itu jaminan dari Anda, maka aku merasa tenang. Kami, rakyat kami, bersedia bergabung dengan Daxia dan mengikuti pengaturan dari Daxia," jawab Nasimo dengan mantap. Lin Hai mengangguk pelan, dan tersenyum. "Aku bisa menjamin bahwa kalian tidak akan menyesali keputusan ini. Suruh rakyatmu bersiap-siap. Setelah pemindahan, kalian akan diberi kesempatan memilih tanah terbaik yang kalian sukai. Segala bentuk fasilitas dan dukungan tidak akan kurang. Terima kasih banyak, Tuan." Nasimo segera membungkuk dan berterima kasih dengan penuh rasa hormat. Bersambung